Tuhan ampuni aku Tuhan. Proses aku menyerah dalam tangan-Mu. Ribuan dosa itu dihilangkan, dilupakan. Yang satu ini yang Tuhan ingat. Itu Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan saudara. Ada yang mungkin saudara duduk ini terakhir kali saya mau gereja. Karena saya begitu jahat, kayaknya gak pantas. Stop. Saudara disayang Tuhan. Tapi mau relakan hatimu untuk diproses. Seperti bejana. Waktunya singkat saudaraku, untuk kita masuk pada gereja yang sempurna. Relakan hatimu untuk kita diproses dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di Beth Eden maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti secara live streaming. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus, turun ke atas kita semua. Haleluya. Saya diberkati tadi dari leader ibu muda tadi ya, ekspresif. Itu pimpin pujian itu seperti itu, saudara ya. Memberkati. Jangan seperti patung yang ada di balai kota, patung Angkatan Laut Yosudarso. Saudara bisa lihat di sana. Tapi ekspresif ya. Jadi kita pun terbawa dan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya. Siang ini kita akan membahas soal gampang sekali saudaraku, berhati-hatilah. Ini hari-hari sudah kita sering kerjakan, hati-hati. Kalau mau makan, hati-hati. Mau pergi, hati-hati. Ya. Biasa kalau Bapak Ibu Gembala, orang tua kami pelayanan keluar, saya selalu datang ke supirnya, hati-hati. Kenapa saudaraku? Sebab dalam segala sesuatu kita nggak tahu ada sesuatu yang bisa membahayakan, kita harus hati-hati. Ya. Saya ambil ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saudara. Dikatakan demikian saudara. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Nah kita lihat saudaraku latar belakang ayat ini dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini saudaraku menuliskan kalimat ayat ini kepada jemaat di Korintus sehubungan dengan kegagalan bangsa Israel. Saudara bisa baca dari mulai ayat 1 sampai 11. Israel itu bangsa yang ceroboh, bangsa yang gegabah, ngawur saudaraku sampai gagal. Lalu masuk kepada ayat yang ke-12 yang akan kita bahas. Kegagalan Israel jasmani ini dijadikan contoh dan peringatan kepada kita sebagai Israel rohani. Hati-hati. Jadi bangsa yang kelihatan hebat dipilih Tuhan luar biasa ini, wah disertai Tuhan, gak hati-hati, jatuh. Makanya kamu ya, kata Paulus, sebab itu siapa yang menyangka. Lalu balik kepada jemaat yang sedang ia bicarakan waktu itu, yaitu Korintus, yang sekarang ini kepada kita. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah mari kita lihat pokok bahasanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, saya yakin saudara paham. Oh iya ngerti ayat ini. Tetapi saya suka belajar dan saya mau bagikan. Kalau kita melihat bahasa aslinya, itu akan memperkaya kita saudaraku. Misalnya bahwa ia teguh berdiri, itu apa? Jatuh yang bagaimana? Ya, jadi ada menyangka bahwa ia teguh berdiri dan jatuh ini yang saya pelajari akan saya bagikan kepada saudara. Ya. Mari kita lihat yang pertama tentang berdiri teguh. Ya. Kalau tadi kan ayat bahasa Indonesia sudah kita paham, berdiri teguh ngerti, tapi berdiri teguh yang bagaimana? Nah dalam terjemahan aslinya ditulis berdiri teguh itu histemi. Ini pernah disinggung juga oleh Bapak Gembala dalam satu khotbahnya. Yang memiliki arti yang pertama, histemi itu berdiri teguh itu berdiri sambil menunjuk. Waktu saya belajar saya bingung saudaraku. Apa ini ya? Kok artinya sambil menunjuk? Sampai saya kemudian sharing dengan pakarnya bahasa Yunani. Oh rupanya saya baru mengerti
bahwa ternyata berdiri sambil menunjuk ini lebih lekat ditujukan kepada pemimpin. Jadi siapa yang menyangka bahwa dirinya adalah pemimpin, lagi dipercaya, hati-hati. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, histemi juga bisa berbicara, siapa yang tahu bahwa dirinya sedang pada posisi terus naik, atau istilah kerennya lagi naik daun, hati-hati itu. Makanya saya tulis pakai warna daun. Lagi naik daun. Israel itu seperti itu saudaraku, merasa hebat. Disayang Tuhan, hati-hati. Dan yang ketiga, siapa saja yang sedang menikmati kenyamanan, ini dia. Juga diperingatkan hati-hati. Jadi kata berdiri teguh itu dalam bahasa aslinya ternyata lebih kaya maknanya. Ya lagi berdiri teguh, yang menyangka dirinya lagi jadi pemimpin nih, lagi dipercaya, hati-hati. Yang kedua, lagi naik daun, lagi nanjak terus nih. Pada posisi berdiri tapi dia lagi nanjak terus, hati-hati. Dan yang ketiga adalah tentang kenyamanan. Nah bicara soal nyaman saudara, nggak mesti orang kaya yang nyaman. Orang kaya belum tentu nyaman. Tapi berbicara zona nyaman, nggak perlu punya banyak harta, tapi merasa nyaman dengan tidak ibadah. Saya jarang ibadah juga nggak ada apa-apa, sehat, dagangan saya juga laris, hati-hati, nyaman, zona nyaman. Jadi bicara nyaman itu tidak mesti harus itu, ya, yang wah, tidak. Tetapi hati-hati. Saya diingatkan tadi kalau khotbah kalau bisa jangan kayak setrika, masalah-masalah. Supaya ininya jangan gini-gini. Padahal ada ini sama ini ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan fokus di tengah-tengah. Lebih lanjut saudara. Yang kedua menyangka. Siapa menyangka? Biasanya orang yang suka prasangka itu berbahaya ya. Menyangka dirinya, prasangka sama dia, kayaknya aku kayak gini, kayongnya orang Tegal bilang kayongnya aku begini. Ini mesti hati-hati. Nah kata menyangka dalam bahasa aslinya tulis dokeo. Dokeo artinya memiliki reputasi. Siapa yang merasa memiliki reputasi? Dari 3 arti histemi tadi yang di atas, berhati-hatilah. Merasa jadi pemimpin, sedang dipercaya, merasa sedang naik daun, ya, terus merasa nyaman, sudah keluar saya saudaraku, merasa nyaman, ini 3, hati-hati saudara, harus hati-hati. Nah kehati-hatian, ini adalah bagian yang harus dikerjakan oleh kita saudaraku, bukan domainnya Tuhan, bukan bagiannya Tuhan, bagiannya kita. Ya sebab apa saudaraku? Tuhan sudah cukup dengan arahan firman-Nya. Selanjutnya masalah kehati-hatian saudara dan saya tugasnya. Jangan Tuhan nanti tahulah, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang. Betul itu. Tapi soal kehati-hatian itu urusannya kita. Lalu menunggu, tenang aja Tuhan pasti menolong. Ada betulnya, tapi banyak tidaknya. Kalau bicara soal hati-hati nggak bisa menunggu saudara. Itu kerjaannya kita. Jadi Bapak Ibu ini kita sedang menuju, saya arahkan kembali kepada khotbah Bapak Gembala. Yesus mau datang, sebelum Yesus datang ada pemerintahan Antikris, sebelum pemerintahan Antikris ada kesempurnaan gereja. Nah ini sedang jalan ke sana kita mesti ada, hidup kita harus hati-hati. Ya. Jadi hati-hati itu adalah bagiannya kita bukan Tuhan. Sebab apa? Manusia itu diciptakan nggak seperti robot, saudaraku. Pencet kiri, kiri. Balik kanan, enggak. Manusia itu diberi diciptakan untuk memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Nah ini yang harus hati-hati. Israel itu nggak hati-hati, makanya dibikin contoh peringatan buat kita. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba, saudaraku. Ujuk-ujuk kata orang Tegal nggak ada. Tahu-tahu jadi seperti itu, tidak. Tapi semua yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya kita orang percaya,
selalu berkaitan dengan proses. Yaitu proses apa? Proses belajar, proses pemahaman, dan proses pendewasaan. Ini yang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita akan hadapi proses ini. Dan dalam melewati proses ini kita akan melewati pengalaman yang pertama, salah langkah, salah pilih. Dan yang ketiga salah mengambil keputusan. Sering seperti itu kita saudara. Itu proses. Aduh salah langkah saya. Aduh salah pilih saya. Aduh salah mengambil keputusan saya. Tapi jangan Bapak Ibu nanti berantem sama istri. Aduh salah pilih saya. Bukan itu pilihan saudara. Jangan bilang itu salah pilih ya. Jadi ini akan kita hadapi proses seperti ini Bapak Ibu. Nah soal hati-hati. Biasanya saudaraku, orang yang berada pada 3 posisi histemi tadi, sebagai pemimpin, sedang dalam posisi terus naik, dan rasa nyaman. Orang kayak gini biasanya merasa dirinya aman. Sip, aku sudah top leader, lagi naik daun terus, nyaman, apalagi. Ini hati-hati, justru dalam kondisi ini, kita harus lebih hati-hati daripada kondisi yang lain-lain, saudaraku. Pasti harus hati-hati. Sebab apa? Ini berbahaya. Jangan sampai kita mabuk pujian, mabuk penghargaan, mabuk tepuk tangan, mabuk dikasih jempol, saudaraku. Hati-hati. Dan biasanya orang kalau sudah dalam 3 posisi sistem ini lupa daratan, saudaraku. Gak ada lautan. Darat semua bagi dia. Rata. Karena sudah mabuk pujian, mabuk penghargaan, mabuk tepuk tangan. Kalau sudah tepuk tangan nih, saudaraku, dia yang tepuk dada. Kalau udah dianjungi jempol, saudaraku, dia berdiri dengak begini. Dan ini mesti hati-hati. Ya. Ini peringatan buat kita dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Dan yang ketiga, saudara, ada kata jatuh. Nah, ini dia kata jatuh. Kalau kita tidak hati-hati menyangka dirinya berdiri teguh, hati-hati supaya jangan jatuh. Nah jatuhnya gimana? Jatuh seperti apa? Kata jatuh itu ditulis dengan kata pipto. Ya. Ada 3 arti. Arti yang pertama, hati-hati jangan sampai pada posisi pemimpin, pada posisi lagi naik daun, pada posisi lagi nyaman-nyamannya ini, kemudian pada satu titik berbalik pada posisi terendah, terbelakang. Jeblak tawa-tawa. Hati-hati saudara. Ini bisa terjadi ya. Dalam hitungan 1 kali 24 jam bisa terjadi seperti itu. Saya masih ingat saya punya teman saudara, sekolah, waktu kerusuhan tahun berapa itu ya. Gereja kita hujan batu waktu itu. Wah teman saya itu kalau ngeledek saya, kalau ketemu, saya waktu itu masih naik mobil carry. Dia pulang, istrinya orang Tegal. San, panggil saya kan namanya Gideon Santoso, kalau orang panggil San berarti itu orang Tegal. Jadi pendeta besar, mobilnya cek-cek, dia menghina saya. Mobil carry, ya carry terus, kalau jalan di belakang terus. Saya diem, ini orang sombong banget ini. Memang dia punya, showroom mobil, bukan 1, 3 saudara. Dia juga kerjasama punya mall besar, tapi pada waktu kerusuhan itu 1 kali 24 jam ludes, saudara. Istrinya kemudian menangis minta doain temanmu ini. Mungkin sudah durhaka sama Tuhan, sama kamu sebagai sama Tuhan. Kenapa? Wis kayak wong, maaf ya orang Tegal bilang wis kayak wong kentir. Tahu ya paham ya. Dia berdiri di bekas showroomnya, dia ngomong, sebentar lagi mobil ini akan datang, sebentar lagi. Padahal sudah jadi puing, jadi gila sudah. Hati-hati jangan sampai pada posisi ini, lagi jadi pemimpin, naik daun, nyaman. Kita bisa pada satu titik berbalik jatuh terendah. Nah Yesus pernah memberikan peringatan kepada kita. Di dalam Injil Matius 19 ayat 30, Tuhan Yesus berbicara demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sementara yang terakhir akan nyalip kita yang terdahulu.
Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, kita yang lebih dulu kenal Tuhan. Betul? Jangan saudara pikir mereka yang lagi menghina kita, mencerca Yesus, Tuhan bisa jamah dia bertobat, saudaraku. Sementara orang-orang Kristen yang sudah dulu mengenal Tuhan, ongkang-ongkang kaki rasa nyaman. Iman mereka meranjak, nyalip kita. Justru orang-orang Kristen yang dari dahulu sampai sekarang ada di belakang. Dan ternyata dia tidak masuk gereja sempurna. Oh, Tuhan ngomong gitu, saudaraku. Ada banyak, berarti nggak sedikit. Ini mesti kita cermati. Ada banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terakhir. Ini kalau yang ngomong orang biasa saya nggak akan anggap. Tuhan Yesus yang ngomong pasti terjadi. Nah ini kita mesti hati-hati, Bapak Ibu ya. Setia, saya bersyukur saudaraku, sudah setia. Mau pandemi, mau apa, dengan iman walaupun nggak ngawur ya, tetap pakai jaga protokol kesehatan. Hadir, tapi saya juga tidak mengecilkan saudara yang ibadah di rumah. Saudara juga saya cukup angkat jempol, setia ibadah. Ya, karena mungkin ada perhitungan tertentu, tetap ibadah pas setia. Saya juga ajuin jempol, tetaplah setia. Jangan sampai pada waktu kita merasa nyaman, tiba-tiba terjadi seperti itu. Ya, kita malah berbalik. Nah hal ini tidak terjadi dengan tiba-tiba saudaraku, tapi melalui proses. Tuhan bilang ada banyak orang. Proses. Mulai merasa nyaman. Ya ada ya jemaat yang cerita sama saya, Pak. Khotbah apa tuh pendeta? Saya ke gereja semau saya. Toko saya tetap laris. Semua pada kena corona, saya tetap sehat. Saya tertawa. Saya bilang sama temannya, jawab bahwa segala sesuatu di dunia ini ada awalan dan ada akhirnya. Terus apa Dia belum masuk pada akhirnya, baru awal itu. Saya bilang begitu. Tapi jangan kamu bilang saya yang ngajarin kamu. Congkak. Tapi mudah-mudahan orang ini bukan jemaat Mahanaim. Kalau itu jemaat Mahanaim, bertobatlah. Ya. Ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Proses. Lama-lama dia tiba-tiba tertarik mundur. Dan justru orang yang kemudian maki-maki kita, seperti Paulus, dijamah Tuhan, bertobat. Mereka lebih ekstrim imannya, saudaraku. Lebih berani dan dia maju. Dia sudah di depan. Dan tragis kalau sampai nanti pada waktu gereja disempurnakan, orang ini masuk bagian yang tidak sempurna. Sementara yang kadang-kala orang bilang kadran-kadrun itu, dia masuk. Dijauhkan Tuhan daripada kita itu. Kita tetap di dalam Tuhan, di depan. Amin, saudara? Enggak ada aminnya ya? Amin? Itulah dia. Nah arti jatuh atau pipto yang kedua adalah jatuh dalam penghakiman dan penghukuman manusia. Wah kejam ini saudara. Hati-hati jangan sampai kamu jatuh. Yang kedua itu jatuh dalam penghakiman dan penghukuman manusia. Kalau penghakiman dan penghukuman Tuhan tuh masih ada belas kali. Kalau penghukuman manusia saudara nggak ada ampun saudara. Itu dosa yang puluhan tahun diungkit-ungkit terus padahal orangnya udah bertobat. Itu manusia tuh. Dulu aku ingat anak ini ngutil kacang. Puluhan tahun orang ini udah bertobat ikut Tuhan. Masih diungkit-ungkit. Jahatnya kita tuh kayak gitu. Ya udah bertobat, Tuhan ampuni, kita nggak ampuni saudara. Nah saudara, meski soal menghakimi dan menghukum adalah bagian Tuhan, tetapi banyak orang suka bermain jadi Tuhan-Tuhanan. Suka menghakimi, suka menghukum. Betul? Itu jadi Tuhan-Tuhanan itu. Nah ini jatuh. Jangan sampai kita jatuh ke dalam orang-orang yang model begini. Wah berat saudara. Tuhan ampuni, kalau manusia enggak. Saudara. Biar bumi akan berlalu. Salahmu akan tinggal tetap. Itu kata jatuh, pipto saudara. Namun di sisi lain saudara,
Orang bisa menghakimi kita itu juga karena kita tidak berhati-hati. Nah itu. Coba kamu waktu kecil jangan ngudil kacang. Kan gak jadi bahan pembicaraan. Ya toh? Orang hati-hati. Coba waktu kamu itu bisa dipercaya. Gak sampai balelo. Kan orang gak ngomong kayak gitu. Karena kita gak hati-hati. Meskipun saudaraku. Sebetulnya orang itu tidak benar. Tapi sekali lagi kalau bicara soal penghakiman manusia gak ada ampun saudara. Susah kalau bicara udah dilupakan susah. Kelihatan nanti kalau lagi berantem. Ya, suami istri kalau lagi berantem. Orang ini udah melupakan kesalahan saudara atau tidak, kelihatan kalau lagi berantem. Kamu masih ingat 3 tahun yang lalu? Nah, kelihatan. Aku di mall ditinggal sendirian. Masih diingat saudara. Sang suami juga gak kalah. Kamu juga. Ketika pacaran, bayangin mundurnya jauh sekali ketika pacaran. Bubar saudaraku kalau model begini. Itu manusia. Mau jadi Tuhan-Tuhanan. Saling menghakimi dan saling menghukum. Nah dalam titik ini kita harus melatih diri kita. Untuk menjadi orang yang mahir dalam mencermati diri sendiri. Ini penting. Apa namanya? Introspeksi diri. Cermati diri kita. Sebab banyak orang begitu mahir mencermati orang lain, tapi tidak kepada dirinya sendiri. Kalau bicarakan orang, wah sampai mulutnya berbusa saudaraku. Tapi untuk koreksi, saya udah benar kok. Ini kita harus hati-hati saudaraku. Saya kadang-kala, tiap pertemuan staf itu ada renungan staf dari pengerja. Ya, ada yang belajar, kadang anak TC pun itu. Saya nggak pernah anggap ringan yang diucapkan saudaraku. Wah bocah wingi sekolah kita pedurung dah. Tapi ketika ada 1-2 kalimat firman, itu saya catat, saya renungkan. Wah ini benar ini. Tak pakai buat bahan koreksi. Kadang kan kita nggak dilihat-lihat, yang khotbah siapa? Udah, seknya. Seknya tahu ya, bocah cilik. Arti apa? Aku ngerti cilik kayak kawan, siapa sih geong gitu kan. Tapi kalau itu firman, pakai saudaraku, cermati diri sendiri, itu firman. Jangan pernah meremehkan. Jadi pada titik ini kita Bapak Ibu, untuk kita betul-betul jadi anak Tuhan. Kita kan sedang berjuang ini, supaya terpilih, jadi gereja yang terpilih kan. Itu bukan kita santai-santai aja, tunggulah Tuhan pasti bawa kita ke sana. Betul Tuhan yang akan memampukan kita, tapi kita bukannya tidak bekerja. Kita mesti hati-hati. Jadi kita bisa harus menjadi orang yang mahir dalam mencermati diri sendiri. Itu yang disebut oleh Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sudah pernah saya bahas itu. Salah satu artinya adalah mencermati diri sendiri. Dengan benar siapa saya, bukan siapa kamu. Baru kita bisa mencermati orang lain. Dengan ukuran apa yang sudah benar dalam hidup kita. Haleluya. Nah arti pipto atau jatuh yang ketiga adalah jatuh lalu takluk kepada tipu daya dan kepada roh jahat. Ternyata dalam terjemahan aslinya itu memperkaya sekali pengertian kita. Jangan sampai kamu jatuh. Arti yang ketiga, jatuh lalu takluk pada tipu daya dan kepada roh jahat. Nah, kalau sudah pada posisi ini, pada tingkatan ini, wah cukup berbahaya saudaraku. Orang yang gampang tertipu dan jatuh, biasanya kurang pengetahuan dan kurang pemahaman firman Tuhan. Makanya Bapak Gembala kemarin selalu ingetin kita pasti hafal itu. Iman, naik kepada pengharapan, dari pengharapan kepada apa saudaraku? Lalen, pengetahuan. Setelah pengetahuan, penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, ketekunan. Setelah ketekunan, kesalehan. Setelah kesalehan, kasih sama saudara. Setelah itu baru kasih agape. Ini mesti bikin kuis ini yang apal dapat hadiah. Itu harus diingat saudara. Nah orang kalau tidak pada tingkat pengetahuan, alah sing penting rok nabe minggu, wes selesai bubar. Tapi nggak direnungkan. Firman harus jadi pengetahuan, penting saudaraku.
Ya, jangan bilang nggak perlu tuh pengetahuan, yang penting praktek. Loh, kalau nggak memiliki pengetahuan gimana mau bisa praktek? Pengetahuan dulu, ngerti, paham, baru kemudian mempraktekannya dengan pemahaman yang benar. Jangan pemahaman yang separuh-separuh. Itulah sebabnya ada banyak pelajaran sesat, ngaco, ngawur, saudaraku ya. Firman Tuhan ditafsirkan seenak dirinya sendiri. Nah, orang yang biasa tertipu sekali lagi biasanya adalah orang yang kurang memiliki pengetahuan dan kurang pemahaman firman Tuhan. Kita lihat saudaraku dalam peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Itu ditulis dalam Matius 4 ayat 1-11, saudara bisa baca. Yesus dikatakan dibawa roh untuk dicobai, saudaraku. Nah, substansi dari tujuan iblis, tujuan utamanya itu, substansinya adalah iblis pengen ngerti apa isi yang ada dalam pribadi Yesus. Substansinya itu tak, saudara. Nah, pemahaman akan tujuan Allah dalam diri Yesus itulah yang mematahkan cobaan itu. Makanya saudaraku, iblis sikat, ada tertulis. Tuhan juga bilang ada tertulis juga. Paham firman, yuk pakai ayat disimpangin. Ada tulis juga kebenaran firman itu. Keok iblis saudaraku. Tetapi kalau Tuhan Yesus seperti kebanyakan orang gak paham firman. Oh puji Tuhan, dia adalah sumber firman sendiri. Salah lawan iblis itu. Tapi memang roh dikatakan Allah sendiri yang membawa Yesus untuk masuk ke situ. Dalam pribadi manusianya loh ya. Untuk dicobai. Tuhan izinkan untuk dites di situ. Dan substansinya iblis untuk cobai Yesus, ya itu tadi. Dia pengen tahu isinya apa itu Yesus di dalamnya. Nah, dia salah lawan, saudaraku. Tuhan itu bukan paham lagi, dia sumbernya kebenaran. Iblis main sok pinter, saudaraku. Dia pakai ayat. Jika engkau anak Allah, ada tertulis. Tuhan juga pakai pemahaman firman. Yang saklek, ada tertulis juga di dalam firman Tuhan. Keok, saudara. Nah ini penting, saudara. Kita harus bisa paham, mengerti firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Sebab di akhir zaman nanti ini kita tuh lagi berlomba. Roh Kudus lagi bekerja, iblis pun bekerja untuk menyesatkan. Apalagi kalau saudara lihat di YouTube, waktu ibadah di YouTube, saudaraku mesti disaring ya saudara, mesti saring. Ada banyak yang ngawur yang tidak alkitabiah. Bacanya Alkitab, tapi ureanya tidak sesuai dengan substansi Alkitabnya sendiri. Ditafsirkan menurut kebenarannya. Nah kita mesti hati-hati. Nah kalau kita nggak paham ayat, nggak mengerti. Ya puji Tuhan saudaraku, saya pribadi bangga bergabung dengan GBDI, khususnya Mahanaim. Sebab di tempat ini, kebenaran firman Tuhan dibuka terang-terangan. Tidak ada yang disembunyikan. Baik yang manis, yang gurih, tapi yang keras, yang banting orang juga diberitakan di sini. Seimbang. Sehingga jemaat tahu betul semua isi Alkitab. Saya tidak berkata bahwa Mahanaim paling benar pengajarannya. Saya tidak mengucapkan begitu loh ya. Kalau ada ucapan itu bukan dari mulut saya. Tapi di sini diberitakan kebenaran firman Tuhan. Injil sepenuh. Baik sisi berkat dan sisi penderitaan seimbang beritanya. Saya pribadi bersyukur. Ya. Saya harap jemaat pun bangga kepada gerejanya. Loyalitas yang tinggi. Amin saudara. Kita diajar benar di dalam Tuhan. Haleluya. Kemudian arti jatuh atau pipto yang keempat sekarang saudaraku. Jatuh yang bagaimana? Jatuh yang, ini artinya kehidupan yang tersingkir dari kuasa kebenaran Allah. Wah ini bahaya ini. Ini titik nadir saudara. Kalau orang sudah keluar dari kuasa kebenaran firman Tuhan, wah sialat saudara. Sebab di dalam firman Tuhan gak ada kebenaran, berarti hidupnya gak bisa benar. Hati-hati kalau kita sudah ada dalam posisi nyaman. Sebagai pemimpin, dipercaya lagi naik daun. Enggak hati-hati. Bisa kayak Israel saudaraku. Dibuang sama Tuhan.
Kita yang kafir, maaf kata, dijadikan Israel rohani dari segala bangsa. Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Dulu Israel bangsa yang terpilih. Tapi karena ceroboh, Tuhan buang, lalu dikumpulkan kita. Nah Paulus ngomong, kamu pun hati-hati, contohnya sudah ada. Jangan sampai kamu jatuh, 1, 2, 3 yang keempat. Jangan sampai jatuh pada titik nadir. Kehidupan yang tersingkir dari kuasa kebenaran Allah. Saudaraku yang Tuhan kasih, orang yang sudah keluar dari kebenaran firman yang berkuasa. Firman Tuhan kan berkuasa. Hidupnya akan digiring pada kematian karena dosa. Susah nih orang modelin. Kalau sudah sampai jatuh pada titik yang keempat ini, susah sekali dia. Mesti hati-hati. Sudah nggak tahu lagi kebenaran. Bukan tidak tahu lagi, keluar, tersingkir dari kebenaran. Maka hidupnya akan digiring oleh iblis. Sampai pada kematian karena dosa. Tidak ada kebenaran. Itu sangat berbahaya sekali, saudara. Nah untuk itu, sekali lagi seperti judulnya, berhati-hatilah dalam kita hidup, saudara. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya setialah beribadah. Dengar firman Tuhan baik-baik. Baik saudara yang di sini maupun yang ada di rumah. Catat itu. Saya punya kebiasaan mencatat, saudara. Setiap renungan yang memberkati, saya catat. Dari situ saya banyak belajar. Dari situ saya banyak paham, saudaraku. Ya, ada seringkali firman ini berbicara, satu lain mengingatkan saya jadi sebuah rentetan yang sempurna untuk menjadi bahan firman Tuhan disampaikan. Catat firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, perhatikan ayat ini, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, perhatikan ayat ini, ada ya. Dari ayat ini, saudara, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, coba ayatnya tadi, kembali ayatnya, yang ini jangan ditayangin dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dari ayat ini kita bisa belajar yang pertama, kita harus belajar dari firman Tuhan. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, ini berguna untuk mengajar. Jadi belajarlah kita, saudaraku, dari firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan yang sepenuh, jangan separuh-separuh, saudaraku. Lalu dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Itu artinya di dalam firman Tuhan kita akan menemukan kesalahan dalam hidup kita. Bukan hidupnya orang lain. Itu pentingnya kita, saudaraku, belajar firman Tuhan. Pertama bermanfaat untuk mengajar, kita harus belajarnya dari apa? Dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini ngajar kita dengan jujur, saudaraku. Gak ada tendensi apa-apa dan tidak ada maksud apa-apa. Paling jujur ini Alkitab. Belajar dari Alkitab. Gak bakal disesatkan. Kedua, bisa menyatakan kesalahan, artinya di dalam Alkitab kita bisa menemukan kesalahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Di dalam firman Tuhan ini kita bisa memperbaiki kelakuan yang menyimpang sesuai yang diajar firman. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lewat firman Tuhanlah kita bisa hidup dalam kebenaran. Ini maksud ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang nulis memang manusia, tapi yang ilhamkan Tuhan. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya sempat di debat, karena saya buka forum tanya jawab. Buktikan kalau Alkitab itu ilham dari Allah, yang nulis manusia kok. Bisa, saya bilang. Di situ ada Alkitab, ada, rupanya dia mau perbandingan. Saya suruh baca, saudaraku. Mari baca Kejadian pada mulanya. Yang nulis siapa? Saya bilang. Yang nulis Nabi Musa, setuju? Saya mau tanya. Waktu Kejadian itu pada mulanya Allah menciptakan, belum ada apa-apa nih Tuhan ciptakan. Musa ada enggak? Dia diam, saudaraku.
Hoi, mau lanjut nggak? Musa ada nggak? Dia bilang tidak ada. Lalu dari mana Musa bisa ngerti? Allah melayang-layang roh lalu nulis pertama yang diciptakan ini. Dari mana dia tahu? Itulah yang dimaksud diilhamkan oleh Allah. Musa bukan lagi ngarang cerita, bikin novel atau komik. Bukan. Roh Kudus berbicara, Musa, tuliskan jauh sebelum kamu ada. Ketika aku menciptakan. Inilah sebabnya Alkitab ilham Allah. Amin. Beda dengan kitab-kitab lain. Mimpi ditulis jadi ayat. Cerita ini ditulis jadi ini. Lain, bukan. Tapi semua kisah, semua hal yang ditulis di Alkitab itu ilham dari Roh Allah. Bukan ecek-ecek. Makanya kita belajar dari firman Tuhan. Jadi sekali lagi, coba ditayangin. Ayat dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa pertama, kita harus belajar dari firman Tuhan. Yang kedua, menemukan kesalahan dalam hidup kita. Bukan menemukan kesalahan orang lain. Hidup kita lewat ini juga. Firman Tuhan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan yang menyimpang. Dari firman Tuhan. Ada banyak buku, saudaraku. Yang mengajarkan tata kerama, karakter, kelakuan yang baik dari karangan macam-macam. Itu kan pengalaman dia, saudaraku. Pengalaman orang beda-beda. Tapi kalau Alkitab, ini ukuran yang benar. Kita bisa belajar dari buku orang lain. Tapi ukuran kebenaran untuk kelakuan kita bisa baik, ya Alkitab. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan, kita bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar dan sejati. Bukan di buku lain ataupun kitab lain. Tapi firman Tuhan yang kita miliki. Kesimpulannya, mari hidup di dalam firman Tuhan. Supaya dalam situasi keadaan apapun, kita tetap bisa berhati-hati, berjaga-jaga dengan pegangan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita semua.